Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Matheus Cunha, Michael Carrick bawa mental juara ke Manchester United. Penyerang Manchester United, Matheus Cunha, memberikan pujian tinggi kepada Michael Carrick yang dianggap telah berhasil membawa kembali mentalitas juara ke dalam skuad Setan Merah. Setelah kemenangan krusial 2 gol tanpa balas atas Manchester City dalam laga debut Carrick sebagai manajer, Cunha mengungkapkan bahwa kehadiran sosok yang sangat mengenal identitas klub tersebut menjadi faktor pembeda yang sangat besar bagi para pemain. Menurut Cunha, Carrick bukan sekedar pelatih biasa, melainkan figur yang memiliki rekam jejak sejarah yang luar biasa di Old Trafford, sehingga setiap instruksi yang diberikannya memiliki bobot pengalaman nyata tentang cara meraih kesuksesan di level tertinggi. Cunha secara khusus menyoroti bagaimana Carrick menanamkan kepercayaan diri kepada seluruh pemain dengan menunjukkan mental pemenang yang ia miliki selama bertahun-tahun berseragam United. Ia merasa bahwa Carrick sangat memahami tekanan dan ekspektasi yang ada di klub ini, serta tahu persis apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan-pertandingan besar. Dampak psikologis ini dirasakan langsung oleh skuad di lapangan, di mana mereka kini tampil dengan keyakinan penuh dan semangat juang yang lebih tinggi. Bagi Cunha, kemampuan Carrick dalam mengelola mentalitas ruang ganti adalah kunci utama di balik transformasi performa tim yang kini terlihat lebih agresif dan terorganisir. Selain memberikan komentar mengenai aspek mental, kontribusi Cunha di lapangan juga menjadi bukti nyata dari instruksi taktis Carrick yang berjalan efektif. Ia berperan penting dalam proses terciptanya gol kedua melalui umpan silang akurat yang diselesaikan oleh Patrick Dorgu. Cunha menegaskan bahwa di bawah arahan Carrick, para pemain merasa lebih termotivasi untuk mencapai standar yang lebih tinggi sesuai dengan tradisi besar Manchester United. Pernyataan Cunha ini mencerminkan optimisme besar di dalam skuad bahwa mereka telah berada di jalur yang benar untuk bersaing di papan atas klasemen dengan mengandalkan filosofi kemenangan yang dibawa kembali oleh sang legenda klub tersebut. Berkaca dari Zlatan Ibrahimovic, Benjamin Sesko harus lebih arogan dan agresif. Benjamin Sesko memberikan tanggapan yang sangat rendah hati namun penuh tekad terkait perbandingan dirinya dengan legenda sepak bola Zlatan Ibrahimovic. Penyerang muda RB Leipzig ini mengakui bahwa ia sering mendengar pembicaraan yang menyandingkan gaya bermainnya dengan Ibrahimovic karena kemiripan postur tubuh yang tinggi serta kemampuan atletisnya di depan gawang. Namun, Sesko menegaskan bahwa dirinya tidak ingin sekadar menjadi bayang-bayang atau replika dari sang legenda Swedia tersebut. Ia secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap karir luar biasa Ibrahimovic, tetapi ia memiliki ambisi kuat untuk membangun identitas dan namanya sendiri di panggung sepak bola dunia melalui kerja keras dan dedikasi yang konsisten. Menanggapi saran yang menyebutkan bahwa ia perlu memiliki sikap yang lebih arogan dan agresif seperti Ibrahimovic untuk mencapai level tertinggi, Sesko menunjukkan kedewasaan dalam pandangannya. Ia menjelaskan bahwa setiap pemain memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda, dan ia lebih memilih untuk fokus mengembangkan sisi kompetitifnya dengan cara yang sesuai dengan kepribadiannya sendiri. Meskipun ia setuju bahwa seorang penyerang harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan insting pembunuh di kotak penalti, Sesko merasa bahwa kualitas tersebut bisa dibangun melalui performa di lapangan tanpa harus meniru perilaku luar lapangan orang lain secara mentah-mentah. Baginya, peningkatan agresivitas dalam pertandingan adalah hal yang sedang ia pelajari dan asah secara bertahap. Sesko juga menyampaikan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membantu tim meraih kesuksesan melalui gol dan kontribusi nyata dalam setiap pertandingan. Ia menganggap perbandingan dengan Ibrahimovic sebagai sebuah kehormatan sekaligus motivasi tambahan untuk terus memoles kemampuannya, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan penguasaan bola di area sempit. Dengan sikap yang tetap membumi namun penuh ambisi, Sesko percaya bahwa keberhasilan jangka panjang hanya bisa dicapai jika ia terus belajar dari para pendahulunya sambil tetap mempertahankan keaslian dirinya. Komentar Sesko ini mencerminkan mentalitas seorang pemain muda yang cerdas, yang memahami bahwa bakat fisik harus diimbangi dengan karakter yang kuat dan pemahaman mendalam tentang peran uniknya di dalam tim.
Manchester United ingin pertahankan Bruno Fernandes. Negosiasi digelar jelang Piala Dunia. Manchester United dikabarkan berencana untuk segera melakukan pembicaraan intensif dengan kapten tim, Bruno Fernandes, guna membahas masa depannya di Old Trafford menjelang perhelatan Piala Dunia. Langkah ini diambil karena manajemen klub merasa sangat perlu untuk memberikan kepastian mengenai status sang gelandang kreatif di tengah berbagai rumor transfer yang terus berkembang. Petinggi klub dilaporkan telah menunjukkan keinginan kuat untuk mempertahankan pemain asal Portugal tersebut, setidaknya untuk 1 musim tambahan, mengingat peran krusialnya sebagai pemimpin dan motor serangan utama tim. Negosiasi yang dijadwalkan digelar lebih awal ini bertujuan agar kedua belah pihak mendapatkan kesepakatan yang jelas sebelum fokus sang pemain terbagi sepenuhnya untuk membela tim nasional. Bruno Fernandes sendiri sebelumnya sempat menjadi perbincangan setelah mengungkapkan adanya minat dari klub-klub luar, termasuk dari Arab Saudi pada jendela transfer sebelumnya. Namun, loyalitasnya terhadap Setan Merah sejauh ini tetap terjaga meski situasi internal klub sempat mengalami pasang surut. Dengan mengadakan diskusi sebelum turnamen besar dimulai, Manchester United berharap dapat menstabilkan kondisi psikologis pemain dan meredam spekulasi yang bisa mengganggu performa tim di sisa musim kompetisi. Langkah strategis ini mencerminkan betapa pentingnya sosok Bruno dalam skema jangka menengah klub, di mana pengalamannya sangat dibutuhkan untuk membimbing para pemain muda yang mulai mengisi skuad utama. Keputusan untuk mempercepat proses negosiasi ini juga didorong oleh keinginan manajer dalam menjaga keseimbangan tim agar tidak kehilangan pilar penting secara mendadak. Manchester United ingin memastikan bahwa Bruno tetap merasa menjadi bagian inti dari proyek masa depan klub, sekaligus memberikan apresiasi atas kontribusi konsisten yang telah ia berikan selama ini. Keberhasilan negosiasi ini nantinya akan menjadi sinyal positif bagi para pendukung mengenai keseriusan manajemen dalam membangun skuad yang kompetitif untuk meraih gelar juara di musim-musim mendatang. Fokus utama pembicaraan tersebut diprediksi akan mencakup perpanjangan kontrak serta rencana jangka panjang mengenai peran strategis Bruno di lapangan maupun di ruang ganti. Kobbie Mainoo pilih bertahan di Manchester United berkat kepercayaan Michael Carrick. Kobbie Mainoo telah mengambil keputusan penting untuk tetap bertahan di Manchester United, sebuah langkah yang sangat dipengaruhi oleh kehadiran dan kepercayaan besar dari Michael Carrick sebagai manajer baru. Gelandang muda berbakat ini sebelumnya sempat menjadi subjek spekulasi transfer yang mengaitkannya dengan beberapa klub besar Eropa lainnya, namun kedatangan Carrick di Old Trafford telah mengubah perspektifnya mengenai masa depan kariernya. Mainoo merasa bahwa di bawah bimbingan sosok legenda seperti Carrick yang memiliki posisi bermain serupa dengannya saat masih aktif, ia akan mendapatkan platform terbaik untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya secara maksimal. Kepercayaan yang diberikan Carrick dalam memberikan peran sentral di lini tengah menjadi faktor penentu yang membuat Mainoo merasa sangat dihargai dan menjadi bagian integral dari proyek jangka panjang klub. Keputusan Mainoo untuk berkomitmen pada Setan Merah disambut dengan antusiasme tinggi oleh para pendukung karena ia dianggap sebagai salah satu aset paling berharga dari akademi klub saat ini. Carrick sendiri secara terbuka mengakui bakat luar biasa yang dimiliki Mainoo dan berkomitmen untuk menjaganya agar terus berkembang di lingkungan yang mendukung. Komunikasi yang intens antara manajer dan pemain telah membangun pemahaman yang kuat mengenai visi permainan tim ke depan. Bagi Mainoo, keberadaan Carrick bukan hanya sekedar pelatih, melainkan juga mentor yang mampu memahami detail teknis posisi gelandang serta memberikan saran praktis berdasarkan pengalaman bertahun-tahun di level tertinggi. Hal ini memberikan rasa aman dan motivasi tambahan bagi sang pemain untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi Manchester United. Selain faktor teknis di lapangan, stabilitas yang dibawa Carrick sejak mengambil alih kepemimpinan tim juga memberikan dampak positif bagi keputusan Mainoo. Perubahan atmosfer di ruang ganti menjadi lebih positif dan fokus pada pengembangan pemain muda telah meyakinkan Mainoo bahwa ia berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dengan bertahannya Mainoo, Manchester United berhasil mengamankan salah satu fondasi terpenting untuk membangun kembali kejayaan klub di kompetisi domestik maupun internasional. Kepercayaan timbal balik antara pemain muda dan manajer berpengalaman ini menjadi sinyal kuat bahwa klub sedang menuju arah yang benar dalam membangun skuad yang kompetitif dan memiliki identitas kuat yang berakar pada talenta-talenta berbakat mereka sendiri. Manchester United tidak akan memenangi Premier League jika terus dilatih Michael Carrick.
Jamie Carragher memberikan penilaian yang sangat kritis terhadap masa depan Manchester United jika Michael Carrick ditetapkan sebagai manajer permanen. Mantan bek Liverpool ini meyakini bahwa United tidak akan pernah menjuarai Premier League selama berada di bawah kendali Carrick, meskipun sang pelatih interim baru saja meraih kemenangan impresif dalam laga debutnya melawan Manchester City. Komentar Carragher ini didasari oleh standar tinggi yang menurutnya harus dimiliki oleh seorang manajer klub sebesar Setan Merah. Baginya, untuk memenangkan liga di era persaingan seketat saat ini, sebuah tim membutuhkan sosok manajer yang benar-benar spesial dan memiliki rekam jejak yang luar biasa. Sesuatu yang menurut pengamatannya belum terlihat pada diri Carrick. Dalam penjelasannya, Carragher menekankan bahwa 99% manajer yang pernah mengangkat trofi Premier League adalah individu-individu istimewa dengan kualitas kepemimpinan dan taktik yang melampaui rata-rata. Ia tidak bermaksud tidak menghormati kemampuan Carrick, namun ia secara jujur menyatakan bahwa ia tidak memiliki keyakinan bahwa mantan gelandang United tersebut mampu membawa klub kembali ke puncak tertinggi sepak bola Inggris. Carragher berargumen bahwa kemenangan dalam 1 atau 2 pertandingan besar tidak bisa dijadikan tolok ukur tunggal untuk memberikan jabatan permanen, karena tantangan dalam 1 musim penuh jauh lebih kompleks dan membutuhkan pengalaman serta aura kepemimpinan yang lebih kuat. Lebih lanjut, Carragher menyarankan agar manajemen Manchester United tetap mencari pelatih kelas dunia yang sudah terbukti secara internasional daripada terbuai dengan hasil jangka pendek. Ia membandingkan situasi ini dengan penunjukan manajer di klub-klub besar lainnya, di mana keyakinan awal bahwa sang pelatih bisa menjuarai liga adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi. Menurutnya, Carrick saat ini kurang memiliki percikan atau faktor khusus yang diperlukan untuk bersaing dengan pelatih elit lainnya di liga. Pernyataan Carragher ini menjadi pengingat bagi para penggemar dan pihak klub untuk tetap bersikap realistis dalam menyusun proyek jangka panjang guna mengakhiri puasa gelar liga mereka yang sudah berlangsung cukup lama.